Ramalan kuno, pemimpin yang dinanti, dan sebuah proyek besar yang bisa mengubah wajah Indonesia. Apa hubungan semua ini? Apakah kita sedang menuju era kejayaan atau justru masa kehancuran? Dalam video kali ini, kita akan menggali lebih dalam Ramalan Jayabaya, sebuah prediksi yang berusia ratusan tahun, tapi tampaknya memiliki makna yang sangat relevan untuk Indonesia di tahun 2024. Bersama-sama, kita akan mencoba memahami apa yang sedang terjadi, khususnya tentang proyek besar Ibu Kota Nusantara, IKN. Apakah ini awal dari kebangkitan Nusantara, ataukah langkah menuju ketidakpastian? Mari kita mulai. Ramalan Jayabaya, yang dikenal sebagai salah satu ramalan paling terkenal di Jawa, berisi prediksi mengenai masa depan Indonesia, khususnya tentang perubahan sosial, politik, dan budaya. Ramalan ini dipercayai oleh sebagian masyarakat Jawa dan dianggap mistis serta penuh dengan simbolisme. Berikut beberapa poin utama dari Ramalan Jayabaya yang paling sering dikutip. 1. Kembalinya kejayaan Nusantara. Jayabaya meramalkan bahwa setelah periode kekacauan dan penjajahan, Nusantara, Indonesia, akan kembali mengalami masa kejayaannya. Ada keyakinan bahwa setelah masa-masa sulit, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan dihormati. Jayabaya pernah meramalkan, besuk yen wis ono kreto tanpo jaran, tanah Jowo kalungan wesi, perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Artinya, kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di atas awang-awang. Ini sering diartikan sebagai simbol hadirnya kereta api, pesawat, dan teknologi modern lainnya. Kedua, datangnya masa kegelapan. Ramalan Jayabaya juga berbicara tentang periode panjang penderitaan dan masa kegelapan yang dialami oleh masyarakat Jawa, terutama saat penjajahan. Masa ini dikaitkan dengan datangnya penjajah dari luar dan penderitaan rakyat akibat eksploitasi. Jayabaya pernah meramalkan zaman edan, artinya zaman gila, yang menggambarkan suatu masa di mana banyak orang menjadi rakus, kehilangan moralitas, dan penuh kebingungan. Orang baik sulit bertahan karena yang berkuasa adalah mereka yang penuh nafsu dan kekuasaan. 3. Pemimpin yang adil dan bijaksana. Ramalan ini juga memprediksi munculnya seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh Nusantara. Pemimpin ini akan membawa perubahan besar dan membawa negara kembali ke masa kejayaannya. Jayabaya pernah meramalkan Ratu Adil. Artinya, pemimpin yang diharapkan datang untuk membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyat setelah masa penuh penderitaan. 4. Datangnya orang asing dari arah utara. Jayabaya juga meramalkan kedatangan bangsa-bangsa asing yang akan mempengaruhi dan menguasai Nusantara. Dalam konteks sejarah, ramalan ini sering dikaitkan dengan kolonialisme oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda. Jayabaya pernah meramalkan, wong-wong soko sisih lor, duwe kulit kuning utawa putih lan duwe tlogo sing bakal nuntun bangsa kita. Artinya, orang-orang dari utara dengan kulit kuning atau putih akan datang dan memimpin bangsa kita. Ini merujuk pada bangsa asing seperti penjajah. Kelima, kemajuan teknologi dan modernisasi. Ramalan Jayabaya juga memprediksi kemajuan teknologi yang akan terjadi di masa depan, seperti hadirnya kendaraan tanpa hewan, kereta api dan mobil, dan kemampuan manusia untuk terbang, pesawat terbang. Jayabaya pernah meramalkan, perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Artinya, perahu berjalan di atas langit, yang diartikan sebagai prediksi akan datangnya pesawat terbang. 6. Munculnya zaman baru setelah krisis. Setelah masa-masa penuh kekacauan, Jayabaya meramalkan bahwa akan ada zaman baru yang lebih baik, di mana orang-orang akan hidup dalam damai dan sejahtera. Hal ini sering diartikan sebagai sebuah harapan tentang pemulihan dan kebangkitan Indonesia setelah melewati masa-masa sulit. Secara keseluruhan, Ramalan Jayabaya menggambarkan siklus dari kekacauan,
penderitaan, dan harapan akan datangnya kemakmuran serta pemimpin yang adil. Interpretasi ramalan ini telah banyak dibicarakan dan dianggap relevan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini. Kalau kita lihat lebih dalam ramalan Jayabaya, ternyata ada beberapa hal yang bisa dibilang cocok banget sama kondisi Indonesia di tahun 2024. Walaupun memang ramalan ini sifatnya sangat simbolis dan seringkali terbuka untuk interpretasi yang berbeda-beda. Nah, berikut ini beberapa poin dari ramalan Jayabaya yang mungkin relevan dengan situasi di 2024. 1. Zaman Edan, masa kekacauan. Jayabaya pernah bilang soal zaman edan atau masa gila. Bisa dibilang, banyak yang ngerasa ini nyambung dengan situasi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia sekarang. Dunia semakin gak pasti, dengan teknologi dan media sosial yang bikin polarisasi makin terasa. Orang-orang terjebak di antara berita palsu, kepentingan politik yang bentrok, dan ketidakstabilan ekonomi global. Semua ini mungkin terasa kayak kita memang lagi di zaman edan. 2. Kemajuan teknologi, kereta tanpa jaran, perahu di langit. Jayabaya juga nyebut tentang kereta tanpa jaran dan perahu di awang-awang, yang kalau diartikan sekarang, bisa aja tentang teknologi modern. Lihat aja, kereta cepat Jakarta-Bandung mulai jalan, mobil listrik mulai banyak, dan transportasi cerdas jadi tren. Drone dan AI juga makin berkembang. Jadi bisa dibilang ramalan ini memang menggambarkan era teknologi yang kita alami sekarang. 3. Pemimpin adil, Ratu Adil. Ramalan tentang Ratu Adil atau pemimpin yang bijaksana dan membawa kesejahteraan juga relevan, apalagi di tahun pemilu seperti 2024. Harapan masyarakat besar banget pada pemimpin baru yang bisa membawa perubahan positif, melawan korupsi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Mungkin 2024 adalah momen di mana harapan akan Ratu Adil itu muncul. 4. Datangnya orang asing dari utara. Nah, ada juga ramalan tentang orang asing dari utara. Kalau dihubungkan dengan situasi sekarang, bisa jadi ini soal pengaruh asing, terutama dari negara-negara besar seperti Cina, yang investasinya besar banget di Indonesia. Apalagi kalau kita lihat kerja sama ekonomi dan infrastruktur yang sedang berjalan. 5. Kembalinya kejayaan Nusantara. Jayabaya juga bilang, setelah masa-masa sulit, Nusantara bakal kembali berjaya. Ini optimis banget buat Indonesia. Tahun 2024 bisa jadi awal kebangkitan, terutama setelah kita keluar dari pandemi dan tantangan global lainnya. Harapan akan perbaikan ekonomi dan peran lebih besar di dunia internasional mungkin bisa mengarah ke sana. 6. Perubahan sosial dan politik. Tahun 2024 juga bisa dilihat sebagai momen perubahan besar. Dan perubahan sosial makin terasa dengan masyarakat yang semakin kritis. Teknologi dan globalisasi bikin kita lebih terhubung dan menuntut reformasi di berbagai bidang. Ramalan Jayabaya meskipun simbolis dan mistis, tetap bisa dianggap relevan dengan Indonesia 2024. Dari zaman edan, harapan akan pemimpin adil, sampai kemajuan teknologi dan tantangan sosial politik, semuanya adalah bagian dari perjalanan Indonesia saat ini. Nah, soal Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur ini bisa kita lihat dari dua sisi nih. Antara langkah maju atau malah potensi kehancuran. Kalau kita hubungkan dengan ramalan Jayabaya, terutama soal perubahan besar di Nusantara, semuanya tergantung bagaimana kita menafsirkan tanda-tanda zaman. IKN sebagai awal kemajuan. Kalau kita pakai kacamata optimis, IKN ini bisa jadi titik awal kemajuan Indonesia. Kenapa? Pertama, modernisasi dan teknologi. Pemindahan ibu kota ini menunjukkan era baru dalam infrastruktur dan teknologi. Rencananya, IKN bakal jadi kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berbasis teknologi digital. Ini nyambung banget sama ramalan Jayabaya soal kereta tanpa jaran dan perahu di awang-awang, yang bisa diartikan sebagai simbol hadirnya teknologi baru. Lalu, ada juga soal penyebaran pusat ekonomi. Dengan IKN, pusat kekuatan politik dan ekonomi nggak lagi cuma di Jawa. Jakarta yang sudah padat dan sering kena banjir bisa mulai dibebaskan dari beban itu. Ini bakal memperkuat persatuan nasional dan bikin pembangunan lebih merata ke luar Jawa. Lagi-lagi, cocok sama ramalan Jayabaya soal Nusantara yang makmur.
Terakhir, soal pemimpin adil atau ratu adil. Kalau proyek ini sukses dan dipimpin dengan bijak, mungkin ini tanda kalau Indonesia sedang menuju era pemimpin yang membawa kesejahteraan, seperti yang diramalkan. Harapannya pemimpin kita nanti bisa membawa perubahan besar dan kemajuan buat negara. IKN sebagai awal kehancuran. Tapi ada juga yang khawatir kalau IKN malah jadi awal kehancuran. Ini juga bisa dihubungkan dengan ramalan zaman Edan, masa kekacauan sebelum perubahan besar terjadi. Pertama, soal biaya. Pembangunan IKN ini nggak main-main biayanya. Kalau salah kelola, bisa jadi beban besar buat negara loh. Dana yang dikeluarkan tanpa hasil yang jelas bisa bikin ekonomi kacau, bahkan bisa memicu krisis. Kedua, ada dampak lingkungan. IKN kan dibangun di kawasan hutan Kalimantan. Ada kekhawatiran soal deforestasi, rusaknya ekosistem, dan ancaman buat keanekaragaman hayati. Ini bisa dilihat sebagai tanda kehancuran alam, seperti yang mungkin digambarkan dalam ramalan Jayabaya tentang masa-masa sulit sebelum kemajuan datang. Ketiga, soal ketidakpastian sosial dan politik. Pemindahan ibu kota ini bisa menimbulkan masalah sosial kalau nggak diimbangi dengan infrastruktur yang kuat dan kesepakatan politik yang solid. Bisa aja muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa nggak diuntungkan. Jadi, kemajuan atau kehancuran? Kalau kita tarik kesimpulan dari ramalan Jayabaya, IKN ini bisa jadi simbol perubahan besar. Apakah menuju kemajuan atau malah kehancuran? Kalau dikelola dengan baik, proyek IKN bisa jadi bagian dari ramalan tentang kebangkitan Nusantara, dengan pembangunan yang lebih merata dan pusat ekonomi yang tersebar. Tapi kalau gagal, bisa jadi ini bagian dari zaman Edan, di mana kekacauan terjadi sebelum datangnya pemimpin adil. Jadi semua tergantung pada bagaimana proyek besar ini dikelola oleh Indonesia ke depannya. Oke, jadi dari perbincangan kita tadi, kita bisa tarik beberapa kesimpulan menarik soal ramalan Jayabaya dan situasi Indonesia di tahun 2024. Khususnya yang berhubungan sama proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pertama, soal relevansi ramalan Jayabaya. Ada satu ramalan yang terkenal banget, yaitu tentang zaman Edan. Nah, zaman ini menggambarkan masa-masa penuh ketidakpastian, ketegangan sosial, dan krisis moral. Kalau dipikir-pikir, ini cukup sesuai dengan situasi yang kita hadapi sekarang, mulai dari politik, ekonomi, sampai masalah sosial di Indonesia yang penuh tantangan. Lalu ada juga ramalan tentang kemajuan teknologi, misalnya kereta tanpa jalan dan perahu di awang-awang, yang bisa diartikan sebagai prediksi hadirnya transportasi modern, seperti kereta cepat atau bahkan pesawat. Nah, ini kan nyambung banget sama perkembangan teknologi di Indonesia saat ini, termasuk proyek infrastruktur modern kayak IKN itu sendiri. Selanjutnya, ramalan Ratu Adil, pemimpin adil yang bakal membawa perubahan besar. Ramalan ini cocok banget sama ekspektasi kita 2024, di mana banyak orang berharap Indonesia bakal punya pemimpin baru yang benar-benar membawa keadilan dan kemakmuran. Nah, soal IKN sendiri, bisa dibilang ini titik transformasi. Kalau sukses, IKN bakal jadi simbol modernisasi, pemerataan pembangunan, dan kebangkitan Nusantara, sesuai ramalan Jayabaya. Tapi, jangan lupa, proyek sebesar ini juga membawa risiko. Ada kekhawatiran soal dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial politik kalau nggak dikelola dengan benar. Jadi ada kemungkinan juga ini bisa jadi awal kehancuran. Di tahun 2024, kita sebenarnya lagi ada di titik krusial. Kesuksesan atau kegagalan pemilu, proyek IKN, dan kebijakan ekonomi sosial lainnya bakal menentukan apakah kita bakal menuju era kemajuan, atau malah terjebak dalam fase krisis seperti yang diramalkan. Jadi di sini kita lihat, ramalan Jayabaya bisa memberi semacam simbolisme tentang apa yang sedang dan akan terjadi di Indonesia. Tantangan besar memang ada, tapi setiap tantangan juga bisa jadi jalan menuju kemajuan. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya dengan bijak.